Hadirin wa hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami rahimahullah. Mari sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 76 kaitan dengan arafat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arafat dunia. Ini bab menjelaskan tentang tidak memperdulikan dunia. Arafah. Hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, "Mangkana Ya'tul akhirata jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atakut dunya wa hiya arazimatun wa mangkana niyatuhu fi dunya faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu." Sabda Rasulullah, siapa saja yang adalah tujuannya itu akhirat, Allah akan menghimpun kepadanya keseluruhan, yaitu dunia dan akhirat, dan menjadikan ianya Allah akan dirinya itu kaya dalam hatinya, dan mendatangkan ianya Allah akannya akan dunia wahya ralimah, padahal dunia itu akan merendah di hadapannya. Dan siapa saja yang adalah tujuannya itu dunia, niscaya faraqallahu alaihi amrah, Allah akan menghancurkan, akan merusakkan seluruh urusannya di dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan dirinya itu hidup fakir baina ainaihi, di hadapan dua matanya. Artinya kefakiran akan selalu membayang-bayangi kehidupannya. Walam ya'tihi dunya, dan Allah tidak akan mendatangkan kepadanya dunia illa melainkan ma kataballahu lahu, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah hak baginya. Orang yang hidup di dunia tujuannya untuk akhirat, maka dunia dia dapati, akhirat pun akan dia dapati. Tapi kalau sebaliknya orang hidup di dunia tujuan untuk dunia, maka segala tujuannya itu akan digagalkan oleh Allah. Dan senantiasa hidup miskin akan membayang-bayangi kehidupannya. Artinya kan hana kaya, kaya cukup kaya, tapi hamzah tidak pernah merasa cukup. Seakan-akan hidupnya terasa belum memiliki apapun. Padahal rumah raya, nafkah, perleluan, tidak pernah hatinya merasa berkecukupan. Nyoke bukti Allah jadikan orang kafir demikian. Negara orang kafir cukup kaya-kaya, tapi tidak pernah merasa cukup. Dia iblau nuhun, iblau udeun kali pagi tak berjalan laut iblau. Tidak
pernah merasa cukup, itu orang kafir. Karena tujuan hidup untuk dunia, maka Allah jadikan hatinya itu tidak pernah merasa cukup. Allah akan senantiasa memberikan kepadanya haknya, itu pasti. Ataupun Allah berikan kekayaan kepadanya dengan berlimpah ruah, tetapi tidak sempat dia nikmati. Gebi-gebi kekayaan. Karena tujuan keduanya urus malam, kita nyoba tulang, keras keringat urus malam. Tetapi kalau kita menikmati, kita nyoba kata tinggal hana arti itu. Harta cukup loh, tetapi hana arti menikmati. Makanya kata Rasulullah, di antara kebahagiaan seseorang yang pertama, orang itu memiliki istri yang salehah. Yang kedua, anak yang senantiasa penurut. Yang ketiga, selalu hatinya merasa cukup. Yang keempat, Allah akan berikan harta kepadanya ataupun biaya hidupnya berada di tempat dia menetap. Anak payah lebih duluan. Anak payah dia merantau ke Malaysia ke anak rumah. Anak payah dia unang lain. Sama kenikmatan. Harta cukup le tu, tapi kerja kita nyodoan tu di luar negara 2 urau tempat ngadanak rumah. Lahir pun merokok nganu nikah gitu. Tu na bahagia. Salah sana anu dah metu diruh dan yang mak dan tahu kakek ini. Hana yu mudik. Makanya prioritas mukmin yang sebenarnya akhirat. Menyetujuan keduanya dan lilam. Allah katakan mukmin tapi meragukan. Maka mukmin yang sebenarnya tujuannya akhirat. Di dalam hadis yang lain, hadis daripada Aswad bin Qis, beliau itu berkata, sami'tu Junduban, aku mendengar si Jundub berkata, iya, dakhala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar masuklah beliau ke dalam rumah Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Wa huwa ala hasirun, padahal dianya Rasulullah itu baru bangun daripada tikar tidurnya. Wa qad athara bi jambihi syariatu, dan sungguh berbekaslah pada pinggangnya Rasulullah syariat, garis-garis tikar. Karena Rasulullah ini dia tikar yang terayam daripada daun kurma. Wadihnya dari Rasulullah. Wadendruk Sayyidina Umar dukanan bak pinggang Rasulullah mantap berbekas anyaman daripada tikar tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Fabaka Umar radhiyallahu ta'ala anhu, menangislah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sedang menangis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma yabkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Sebab kata-kata. Qala, Sayyidina Umar ketika itu menjawab, "Zakartu Kisra wa Kaisara." Aku teringat ya Rasulullah kepada raja negeri Kisra dan raja negeri Kaisar. Wa makana fihi minad dunia. Mereka raja-raja tersebut senantiasa mewah hidup mereka dalam dunia. Wa anta Rasulullah faqad athara bi jambika syariat. Sedangkan engkau Rasul Allah, akan tetapi berbekas di pinggang engkau oleh garis-garis daripada tikar tidur engkau ya Rasulullah. Raja-raja Kisra cukup mewah, raja-raja Romawi cukup mewah-mewah putih burungnya ya Rasulullah. Tapi kalau ya Rasulullah tempatnya yang lainnya, wadah wadah berbekas tempat bak lambung draw ya Rasulullah. Keklik Sayyidina Umar.
Apa jawab Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Umar, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya." Mereka itu adalah kelompok yang disegerakan oleh Allah bagi mereka akan kesenangan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Wa nahnu qaumun ukhirat lana thayyibatuna fil akhirah. Sedangkan kami, wahai Umar, adalah kelompok yang ditakhirkan oleh Allah bagi kami akan kesenangan kami di akhirat. Itu beda. Maka orang yang terlalu bermewah-mewah di dunia, maka berkuranglah kemewahan di akhirat. Seberapa pun taatnya, berat mewah dalam dunia, kurang kemewahan hidup di akhirat. Ya hidup keistimewaan kurang gasian, kan itu pegang badan. Maka orang yang miskin di akhirat, bila mana mereka itu masuk surga, tempatnya lebih indah, lebih mewah, lebih tinggi daripada kedudukan orang kaya. Andai kata orang miskin itu masuk neraka, maka azabnya lebih ringan dibandingkan dengan azab orang kaya. Bahagian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia itu akan menyebabkan berkurang kenikmatan kita di akhirat kelak. Makanya Rasulullah mengingatkan orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia karena memang dunia ada tempat surga bagi mereka. Sedangkan kami adalah kelompok manusia yang dipersiapkan oleh Allah kenikmatan dan kesenangan kami di akhirat. Maka wajar di dunia hanya kenikmatan kepada kamu, di dunia hanya kemewahan kepada kamu, karena kamu bersiap untuk akhirat oleh Allah Ta'ala. Baru senang Sayyidina Umar. Kemudian hadis daripada Zabid berkata, ia qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, innama akhsha alaikum isnatain, hanya saja yang sangat dikhawatirkan terhadap kalian wahai manusia adalah dua perkara yang sungguh mengkhawatirkan kita jiwa-jiwa, menyedekati nasalah saboh dari dua perkara ini. Yo kadente udip kita yo celaka. Makanya kata Sayyidina Ali, yang sangat dikhawatirkan. So khawatir Rasulullah, cukup khawatir Rasulullah seandainya salah satu daripada dua perkara ini menimpa kita, apalagi kedua-duanya. Yang pertama kata Sayyidina Ali, tulul amal, panjang angan-angan, raih hayalan. Itu cukup bahaya. Karena dengan raih hayalan biasanya apabila tidak sampai pada tujuan sebagaimana yang dihayalkan dengan jalan yang halal, sungguh dia pun akan mau menempuh jalan yang haram. Yang penting tujuan terus, bahaya kan? Yang berdegah-degah, lebih-lebih yang cantik-cantik, berdegah-degah. Itu jalan yang halal hana merokok, sehingga serangan fajar pun mau dia lakukan. Itu jalan haram. Tapi peng juga pengen pilih terau hal ulum jauh halum je gepilih halum han gepilih lebih dong empat peng luar itu nepilih tu tak jauh tak pilih halum pajo han tak pilih lebih itu termasuk kepada raci sogok membeli suara mendengar-dengar. Karena terlalu berhaya, kadua ke lewat, nyum mesti lewat. Yang parlemen kita gok ujung pun halal jalan halal, jalan haram pun dia tempuh. Dekat-dekat. Maka tulul amal, panjang angan-angan bahaya dah. Cukup bahaya. Yang kedua kata Sayyidina Ali, yang sangat dikhawatirkan tertimpa kalian, wa itba'ul hawa, selalu mengikuti hawa nafsu.
Kenapa demikian? Sayyidina Ali menjelaskan, fa inna pulal amali yansal akhirah. Karena sesungguhnya panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Tua kepada akhirat. Karena dengan lihat belum atau terbayang lomnyok pudong rumah. Lihat pudong rumah tinggal lomnyok payah bangun sabuk PT, lun pugot sabuk kawasan. Yang kena terbayang. Dia PT yang terbayang lah ilang kematian dengan. Maka orang yang panjang angan-angan pasti akan melupakan akhirat. Wa itba'ul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ia suku anil haqq. Senantiasa dia itu akan menentang daripada kebenaran. Turut hawa nafsu pasti akan menentang kebenaran. Pasti akan menentang agama. Karena nafsu hana ibisi kita nyotepu kepada berbuat kebajikan hana. Makanya berdegah-degah tu berdoa, berdegah-degah. Nyok kata pegahan diri jalan yang hawa lagi. Cuma hati-hati. Dan kata pegah dia katanya uria yang kedua bak parlimen hana god dan salah. Ramen hat mentau yang god. Tak belakang si god mendu. Cuma tak khawatirkan takut jalan du hanagot. Punya jalan du hanagot orang mulu waktu tempat hanagot, mububur atas hanagot. Nyawa yang tak sayangkan. Makanya menjadi bahan pembahasan introspeksi kita sendiri. Kan gedro masing-masing. Dan jangan memperturutkan hawa nafsu. Hana ketenangan dunia. Makanya kata Rasulullah, dalam kehidupan dunia lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau seandainya senantiasa melihat ke atas, tidak pernah merasa kepuasan dan ketenangan. Waduh, sampai dah kata. Ika kaido mertoi lo mantang honda. Waduh, sampai dah kata. Ika kai bukan rumah itu mantang rumah sewa. Sampai waduh dah kata. Ini ada ketenangan. Bahkan akan melahirkan syurga. Yang kami ini ada di lahir pada rumah. Ya, Sultan juga nanti mengkandar kebahagiaan padahal kalau pun pula bahaya kan ataupun akan melahirkan sifat ini dengki. Tapi lihatlah ke bawah. Kita nyonan di rumah sewa, ikut membiayakan sewa kan. Uyuh tak kena. Kita nyonan di Honda, ikut Honda ya. Kita nyonan di kedangnya, ikut yang kedampak. Yang jangan kedampak, kita nyonan di metang kita jah, ikut kau ada kursi roda. Yang tu ada kursi roda, kita nyoman dan si kita tu ada kursi roda, ikut kan yang di depan. Yang di depan kita nyoman dan si kita di depan, ikut kan lalu. Uyuh tak kena. Mana ada ketenangan. Gundah gelisah di kita nyonan. Wadai ken, mai tentu gerak gak. Karena banyak iman. Roda kelikan jangan ken jauh sampai kat senang. Ya. Makanya hanya menang. Wa inna dunia, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya dunia itu qad irtahalat mudabiratan wal akhirata muqabilatan. Padahal sesungguhnya dunia itu sungguh pergi ya, hal keadaan membelakangi. Dan sesungguhnya akhirat itu mendatangi. Coba ada ingat-ingat. Ia ditanya tadi hidup dunia. Tak persiapkan cukup le dalam dunia. Cukup le. Tengok tempat-tempat hidupnya senantiasa menjauhkan kita. Si uro, ibu jiu, terawatan kita. Yang senantiasa kita dekat dengan akhirat. Akhirat yang senantiasa mendekati kita. Uro demi uro, akhirat itu senantiasa mendekati kita. Karena hari yang telah berlalu, yo, hendak terdari ulang, han mempulin, dari uang bangsa kan. Dunia akan senantiasa membelakangi kita, akan senantiasa meninggalkan kita. Akhirat itu yang tengah kita ini. Artinya apa? Kita semakin jauh dengan dunia dan semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat kita.
Hendaknya apabila kita termasuk orang yang tafakkur, orang yang mau berpikir, sungguh kita akan mendekatkan diri dengan sesuatu yang dianya itu mendekatkan dirinya dengan kita. Tapi itu kesalahan. Takut dawat rawale kita dengan sesuatu yang menjauhkan diri kita itu kan. Tapi di rawale kita dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kan salah. Bukan salah. Walikulli wahidatin min banunun, dan bagi tiap-tiap yang satu daripada keduanya itu segala anak-anak, artinya segala penghuni. Dunia ada penghuninya, akhirat ada penghuninya. Maka kata Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian itu sebahagian daripada penghuni-penghuni akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, dan janganlah kalian itu menjadi penghuni-penghuni dunia. Karena menjadi kita ke penghuni dunia, di akhirat akan berbuat kesempatan satu. Tapi menjadi kita kepada penghuni akhirat, dunia pun akan kita dapat di bagian hak kita. Karena bagian hak di dunia yang terbatas, bagian hak di akhirat tidak ada batasan. Fa innal yauma, kata beliau, karena sesungguhnya hari ini amadun wala hisabun, itu tempat bekerja, itu tempat berusaha. Wala hisabun, hari ini bukan tempat balasan. Udah bertanya hidupnya bukan tempat untuk mendapatkan balasan, tempat mempersiapkan bekal, berusaha untuk mendapatkan balasan di kemudian hari. Wa anna ghadan hisabun wala amalun, dan sesungguhnya hari esok di akhirat itu hisabun, itulah tempat balasan. Wala amalun, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Artinya ihsanu minal amali fi hadzal yaum wa innakum la tuqaddiruna ghadan 'alal amali. Perbanyak olehmu daripada beramal di hari ini, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan di hari esok untuk beramal. Maka cukup. Apabila hari ini kita tidak memperbanyak amal, ingat akan menyesal di hari akhirat. Karena di hari akhirat bukan tempat beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Akhirat itu tempat untuk mendapatkan balasan. Artinya apa? Dunia ini senantiasa kita itu akan mengikuti ujian-ujian daripada Allah. Kenikmatan, ujian pangkat dan jabatan, ujian penghinaan, ujian kemuliaan, ujian ilmu, ujian, semua ujian. Cuma bentuk ujian beda-beda. Ada yang bentuk ujiannya berupa perintah dan larangan. Ada bentuk ujiannya berupa musibah, ada bentuk ujiannya berupa kenikmatan, harta, anak, istri, itu semua adalah ujian daripada Allah. Kapan berakhir ujian? Ketika kita berakhir hidup di dunia. Wateka ake kabeh kesempatan hak ujian di dunia, berakhirlah hak ujian bagi kita. Mulailah kita akan melihat nilai berhasil atau tidaknya kita mengikuti ujian Allah di atas dunia. Panjang pun tak ada nilai, itulah ketika kita berada di alam barzakh. Dan tak boleh. Karena udah dalam dunia dalam ujian Allah Ta'ala. Beda begini kita nyoh wanita berumur harta pangkat dan jabatan itu adalah sebuah kenikmatan. Kalau benda, kalau benda, ini ujian Allah ya. Maka sampai lagi orang kafir. Ketika orang kafir dimasukkan oleh Allah dalam neraka, apa kata mereka? Wa hum yastaghiithuna fiha. Mereka orang-orang kafir di dalam neraka itu berteriak-teriak, memohon kepada Allah. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal shaliha, pasti kami akan beramal dengan amal yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak akan pernah lagi kami beramal sebagaimana amalan kami sebelumnya. Pasti kami akan beramal dengan amal yang saleh. Ya Allah, keluarkanlah kami, berikanlah kami kesempatan kali yang kedua. Pasti kami akan beramal dengan amal yang benar sebagaimana perintahmu ya Allah. Apa jawab Allah ketika itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Adakah tidak kami panjangkan usia kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar.
pada masa yang sanggup berfikir di dalam masa tersebut oleh orang yang memiliki pikiran. Hana lebih masa yang panjang juga tahu dia bilang dunia. Aku fi'am sangat tahu dia bilang dunia. Na yang dia tahun dia buat. Na yang 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun puang saya pada boleh apa? Dan bawa dia berteori ke film neraka. Ahli-ahli maksiat yang berada dalam azab neraka, mereka itu semua menyeru, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini, berikanlah kesempatan yang kedua kepada kami. Sungguh kami akan beramal dengan amal saleh, tidak akan kami ulang sebagaimana amalan kami sebelumnya. Ketimplak dia Allah Ta'ala. Hana lebih masa yang trip kepada kata alam dunia untuk tak sedikit. Dia kata fikir aja. Ini kita jangan oleh Allah. Wajah akum nadhir. Adakah tidak kami datangkan akan kalian nadhir? Orang yang memberitahu, orang yang memberi peringatan. Mana dan putar Rasul kepada kita. Ini pun dia. Tanya jawab, ya Allah, nah putar tapi ada merompak. Mengurus tunggu ada merompak. Nah, itu merompak ngelulang. Ya, dulu. Mana yang diperingatkan kepada kita? Apakah tidak ada orang yang mengingatkan kalian sehingga kalian lupa kepada akhirat? Makanya hari ini kalian mengeluh ingin mendapatkan kesempatan dari luar. Nanti jauh. Makanya di akhirat bukan kesempatan untuk beramal, tapi kesempatan hisab. Melihat nilai lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Fadhaku," maka rasalah azabku kata Allah. Tempat rasa nikmat, dia tempat rasa azab. Fama lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim itu bantuan. Tidak ada bagi orang yang melakukan kezaliman itu penolong. So dulu kita di akhirat dia ada pertolongan daripada Allah. Itu yang bahaya. Makanya kadang-kadang lalai. Sang-sang yang lagi nyuakannya padahal bentang kau. Lalai kita jual lewat dia lalai. Sang-sang singa mendau dek. Maka dia kata singa nyoh hujah. Apa hujah kadang dia kau dek. Dia kata ada fikir. Nyo lusa nyo empat bidar. Dua lusa aku tengok melendai. Lalai kita nyo. Karena hayalan di otak hati ni. Tiga bawa tenda dua. Nyo bulu nuku ada daun nak ni. Nah yakin nudek ke bulu ke kadang singok tak. Hayalan juga ni. Jadi nyo bahaya kan. Karena terlalu panjang angan-angan, itu ada dengan kalian. Mana dengar? Aku sibuk boleh kita urut kan malam video pen dia kena ada sibuk. Zikir hantar kau ikut buat tidak baik-baik lah. Pasal tanya, anak duduk kau mesti jam ni sibuk datang tu yang nama bawa jalan. Untuk long jalan untuk panjang kalau deh, untuk panjang. Itu sudah dia dah kan. Sehingga awak tak boleh gaya ulama itu biar dia bahasa katanya, masya Allah. Kali lampanya, awak tak rupanya kan? Bila-bila panjang dia tadi ni. Kan? Itu juga udah menjadi ada ni. Asalkan beliau ulama kapal anak ni, kadang-kadang nampak dia kau tu. Untung anak dah jual pres kadang-kadang panjang dia. Lalai tanya orang. Gue tanya orang kontrol nak pegang. Gue tanya orang mandung sendiri. Mandung sama ada. Lalai tanya. Kemudian hadis selanjutnya daripada Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Wanabatu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mencari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia ketemu biha kullu jum'atin arba'in sinina falam aqadamu 'alaiha. Yang pernah Rasulullah berkhutbah dengan khutbah tersebut selama 4 kali Jumat. Jadi Rasulullah pernah ke Jumat berkhutbah dengan isi ceramah yang sama. Sinina selama 1 tahun kata Hasan Basri. Falam aqdaru 'alaiha, tetapi saya tidak mendapat itu hatta balagani annaha inda rajulin minal amsal. Sehingga sampailah berita kepadaku sesungguhnya khutbah Rasulullah tersebut ada di sisi seorang laki-laki daripada kaum Ansar.
Rupanya nasalah sindraw kaum Ansar yang langsung mendengarkan khutbah Rasulullah dan menghafal setiap kata-kata daripada ucapan Rasulullah. Fa'ataitu, maka aku datangi akan pemuda tersebut. Fa'idan huwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika itu saya melihat rupanya Jabir bin Abdullah. Faqultu lahu, lalu aku bertanya bagi Jabir, anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat yaktubu biha kulla jum'atin? Wahai Jabir, adakah engkau mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau berkhutbah selama tiap-tiap Jumat, yaitu 4 kali? Qala, Jabir menjawab, na'am, benar. Sami'tu, saya mendengarkan Rasulullah yaqulu, berkata oleh beliau, ayyuhan nas, wahai segala manusia, inna lakum mu'alimun, sesungguhnya milik bagi kalian itu mu'allim, petunjuk. Fantahu ila mu'allimikum, maka ikutilah kepada petunjuk kalian. Petunjuk itulah Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, itu petunjuk. Maka ketika rambu-rambu halan tohole jalan ke agak muat-muat basah, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan petunjuk petunjuk. Biasalah rambu-rambu tu menyatakan rambu-rambu jika menanjak pada jauh kuku yang naik. Maka apabila tidak mengikuti rambu-rambu yang sebenarnya, ia hilang, tidak akan sampai kepada tujuan. Wa inna lakum nihayatun, dan sesungguhnya bagi kalian itu ada batasan. Fantahu ila nihayatikum, maka ikutilah kepada batasan-batasan kalian. Allah membatasi. Dia katanya grup-grup lembung untuk guna batasan tertentu. Halil nak batas, walaupun yang halil, tetapi besan kau hanya tak mudah-mudah mundur dan sebagainya. Dia ciri tetap nak batasan-batasan. Halil nak batasannya, haram pun nak batasannya. Begitu pula, tidak semua itu halal, ada batasannya. Ada yang makruh, ada yang syubhat, ada yang haram. Bila dalam hidup ini tidak ada batasan, sama dengan tidak ada aturan. Tidak ada aturan berarti itu binatang. Yang ada aturan itu binatang. Maka orang yang hidup tidak ada aturan itu tak ubahnya seperti binatang. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, mereka itu jauh lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Lahum qulubun, karena mereka itu memiliki hati, tetapi tidak mau memahami aturan-aturan dari hati. Dan mereka pula memiliki mata, tetapi tidak mau melihat. Mereka itu memiliki telinga, tetapi tidak mau mendengar. Makanya mereka lebih sesat daripada binatang. Balhum awal, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Maka manusia yang hidup tidak ada aturan, itu lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Wa inna abdal mu'mina baina mukhafataini, kata Rasulullah dalam khutbahnya. Sesungguhnya hamba yang mukmin itu berada di antara dua kekhawatiran. Dua kekhawatiran kita nyuwatku. Yang pertama, bainal ajal qad maghiyah, la yadri mallahu sadi'un bih. Wa bainal ajal qad baqiya, la yadri mallahu qadhafi. Yang pertama, di antara ajal bersama dengan masa lalu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun apa yang akan Allah perbuat terhadapnya. Jadi masa lalu yang kita lewati bersamaan akan terhadapi ajal, batasan terakhir udip kita. Yang arti masa lalu yang kita lewati tersebut
Ngetra yang akan Allah balasan itu kita juga. Maka seluruh waktu detik yang kita lewati tersebut semua akan dipertanggungjawabkan. Mantum akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Maka udah dalam dunianya gratis, tapi ingat di akhirat akan kita nyembali hotak awade. Mantum akan dipertanggungjawabkan. Oh, ingat anak hodanya maka putra yang akan Allah beri balasan terhadap wate yang kita lewat ini. Begitu pula di antara ajal dengan masa depan, masa ukur yang akan Allah beri wate kesempatan sedikit di kegedannya. Layak dari Allahu qadafe, kita pun tidak pernah tahu bagaimana hukum Allah terhadap kita. Yang kita lewati hana tamukum bagaimana akan dibalas. Yang akan terhadap hidup nyumpul dalam takdir bagaimana kehidupan kita jauh kadang-kadang kami sakit, kadang-kadang kami susah, kadang-kadang kami hina. Yang kau ikut ke alhamdulillah, nyoba bagaimana? Kadang-kadang semua itu masih dalam rahasia Allah. Uka udah dalam dunia, bagaimana kelak uka udah di akhirat? Dia beritahu. Jadi orang tahu perjalanan kehidupan memang diotak. Cukup dia. Jadi kalau berakhir dengan mati, apakah itu telah berakhir? Tidak. Kematian itu bukan akhir daripada semuanya, bukan. Itu baru awal. Beda fikir, tham kemati, tahu kau. Tham mati, jawabannya awal kehidupan yang sebenarnya. Maka cukup beli dulu, cukup iya dulu. Urannya mati di mana? Apalagi banyak orang tua tadi sembahyang. Urannya juga dalam kata. Di mana kamu mati dia? Maka cukup beli kehidupan kita yang waktu akhirat. Karena detik per detik akan dipertanggungjawabkan. Detik itu kan juga. Jadi cukup beli sahawat dedekan. Masa kelalaian kita nyotak ulang kedai kopi begah berutuh boya terbuat hana manfaat bulimang dan pun akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kalian menyediakan waktu? Kenapa dalam waktu tersebut kalian tidak berpikir membaca Al-Quran dan sebagainya? Ada. Apalagi dia dulu dia menjaga. Alhamdulillah sih daripada dulu kedai kopi dan umpat bertemu tapi sia-sia. Mudung dengun hana tamupat sia-sia, menyekat tamupat hana dengun di beberapa sia-sia. Yang parah kan dengun mupat. Nah, yang lebih parah. Kemudian Rasulullah mengingatkan, "Falyatadzawwadul 'abdu min nafsihi bi nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min sababihi li kubrihi wa min dinihi li akhiratihi." Maka hendak mempersiapkan oleh hamba daripada dirinya untuk kepentingan dirinya. Memuji orang, anakku harap bantuan kau. Persiapan bantuan diri. Makanya anakku tak andalkan di kampung belum mulai urut sama dia, anak belum cukup taat badrawat diri. Sebagaimana kehidupan di dunia apabila tidak ada bekal milik pribadi, mengandalkan dengan sumbangan-sumbangan orang, hanya mencukupi. Ada perai bantuan tapi ada lengkap aku punya gaya perai bantuan. Kuah rumah orang engkau rumah orang tiga dua ke AIB kau semuanya mungkin AIB kau menunggu. Begitu pula untuk akhirat. Maka baiklah kita yang berhayal akan dimendoa dia nyo cucu di kanan itu 12 cucu 75 punya nanti kan orang ya punyanya kadang mesti doa nanti kan. Ada pun andalkan dulu lain. Makanya cukup cocok lama saja. Yang kan ia mandung lihat, yang kan ron mandung kau. Ya bu. Maka yang sangat peduli terhadap diri kita itulah diri pribadi. Ada pun andalkan kau. Makanya kata Rasulullah, "Faliyatadzawwadu, persiapkanlah bekal min nafsihi daripada diri engkau sendiri. Li nafsi tujuannya untuk kepentingan engkau sendiri. Ada pun harapkan bantuan kau. Hidupnya juga demikian. Jadi akhirat dibalik-balik. Maka bewat dia kita nyokan dia tak punya kondomen. Nyontu iban boleh-boleh betul
bantu boleh. Hana pun ada kan kebantuan bagak munyonya. Munyo hana kak keponomen tahu dengan hana nang kami. Ya akhirnya dia janji tu. Hana pun ada kan bantuan kau. Ada lawan ini. Maka milik kita pribadi. Sedangkan kalau ada bantuan orang berarti pelengkap ataupun penambah. Baik memodal tak. Udah belandunya benar tu. Benar. Wah tu itu rade. Ungkot itu rade. Nyomu bijak. Dibantu. Begitu pula kata Rasulullah, wa min hayatihi limauti. Maka persiapkanlah perbekalan daripada hidupmu, tujuan untuk kepentingan matimu. Tadi persiapan bekal itu. Tujuannya untuk menghadapi kematian. Begitu pula wa min syababih likubri. Mempersiapkan dalam masa mudamu persiapan untuk masa tuamu. Uronyo boleh kita nyota buat amalan karena man tengah muda, man tengah sehat. Buat dekat Tuhan mempunyai uronyo masa belajar. Buat dekat Tuhan mempunyai belajar. Tinggal mengamalkan ilmu yang telah kita belajar. Maka masa muda masa menuntut ilmu. Mudah kita mudah tak cerna, mudah tak pahami. Ketika ilmu sudah ada, ketika udep kita ke masa tua, tinggal mengamalkan itu. Man masa tua baru tak mengenal ni. Tapi lagi apa jangan menunggukan. Nah umur 75 dayak bulan tu. Hai kan malim tu tua kadang gebi rahmat li Allah Taala. Tapi Tuhan malim tu punya 75 dayak bulan. Kan menulis di atas airnya, di atas anginnya. Pada pula kau ketimbang anakmu betul. Ya, anak. Pada nak dua kali nak pula kata dengar bilang tu. Tikan ke dengar, dapur nak tahu ujung ke dengar. Apa dia pun? Mantemu tu tu hai dia tu. Hai dia kan Tuhan. Semangat anak dia, kekuatan kabul. Apalagi kita sudah berumah tangga, ni nak kena betul tak berumah tangga. Dan tu hendak dia tak kena mulia apa tuan, pada kena dengar apa rumah hai nak buat dia elok tu. Yang kata non pegang yang mesti kena hai dia kata dia tu pegang no banyak baru kena ada benar ingat. Hampa tu ni. Kata beban dengan beban yang lain. Ataupun dikit ke tapi mantang tinggal kan ni merantaunya biar jadi ada honda rumah betul itu kan pagi bahan. Itu ingat Honda. Apa itu ingat dia tu. Karena ketika kita sudah berumah tangga beban juga bertambah. Ada masalah beban dengan istri, beban dengan anak, beban dengan tetangga dan sebagainya. Maka kesempatan sama-sama. Tapi alhamdulillah, andai kata kita belajar sambil belajar beramal, alhamdulillah. Ketika beramal tanpa belajar, yang pernah berbilang itu anak saya, alhamdulillah. Makanya kita yang Tuhan nyobot kan kerja itu, wajib ke yang merupakan pahala bukan. Ketika kita buat sesuatu berarti benar dan tentu ilmu. Artinya mendapatlah dispensasi ba Allah. Kira-kira hana betul, berarti tengok-tengok tak betul. Bukannya betul yang jadi. Jangan apa punya tujuan hana harapan ni. Hana harapan ni. Apa karena tak dosa, tak betul ilmu yang sedih ada jolly kan. Ada jolly. Tapi hana betul. Ulain nak merupakan dia katanya satu kenikmatan tersendiri. Apa itu kenikmatan? Allah berikan dispensasi kepada kita. Seandainya kita melakukan amal kebajikan sedikit dapat kesalahan, dimaafkan oleh Allah. Karena kita sedang mempelajari, sedang menuntut, sedang belajar. Artinya, bukannya sambil menyelam minum susu. Itu lagi sih. Sambil belajar beramal. Alhamdulillah. Ketimbang hanam betul. Alhamdulillah. Kerja tapi mana ada paham. Oh pandai dia teman. Apalagi kerja tak tauhid betul. Abu menang lah. Bukan ada dua teman. Yang nanti tadi yang kaya itu adalah mereka. Lain hidup deh. Apa dia hidup tu mereka? Tengok tengah dulu kagak ada orang. Tengok tengah orang kagak ada tengok. Tengok tengah. Hai mainan ni. Kalau kebayangan tu punya dia tinggal dia kata. Dia tinggal dia kata. Hai dia ingat. Hai dia mungkin. Hai dia mungkin. Kata bukan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan di dalam khutbah beliau fa inna dunya khuliqat lakum
Sesungguhnya dunia itu dijadikan Allah untuk kalian. Wa antum khalaqtum lil akhirah. Akan tetapi kalian Allah jadikan untuk akhirat. Dunia Allah ciptakan untuk kita. Tapi kita bukan diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan Allah untuk akhirat. Ini bedalah. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Ini untuk terpaham bahwa dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita. Tempat kita itulah akhirat. Berarti dunia itu adalah tempat singgah, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Makanya diibaratkan oleh ulama, hidup di dunia itu ibarat seorang musafir yang sedang istirahat sejenak. Dandang berangkat dong dari tapi ya takut. Si ada dia tapi yo. Bahkan tak pegang si A. Jadi banyak dalam dunia. Jadi banyak. Dia di akhirat baru si U. Si A sakai. Nah usia di Sri Beto. Di akhirat baru si U. Maka anak orang Sri Beto tahu orang yang anak. Mau Sri Beto dia dulu. Nah umur di Sri Beto. Baru pada kium tak ada akhirat. Makanya kita ini di dunia sedang istirahat sejenak. Dandang berangkat dong kamu siap bekal dulu, supaya dalam perjalanan kita ini mudah dalam perjalanan. Makanya persiapkan bekal yang banyak agar perjalanan kita mudah, dan ketika kita mendapatkan pos-pos dalam perjalanan pun lewat, karena surat-surat semuanya lengkap. Karena pos cukup dulu, mulai pos di alam bawah ini. Akan kita berjumpa dengan mungkar wana. Nah ini pos pertama. Yang di akhirat dan di padang mahsyar maka lengkap. Bina yang surat-surat lengkap. Sampai simhana SMK bidang. Dia ada tanya sebab dia akan tak terbit uluan negara. Nyo bibir uluan negara tu. Maka paspor lupa. Punya hanap paspor karya. Tak paspor tanya. Itulah tauhid. Punya hanap keimanan. Itulah mazhab. Betul. Betulah. Benar kali. Dekat-dekat. Maka berlengkap. Apabila lengkap semua surat-suratnya, insya Allah kita akan lewat dengan mulus. Bahkan kita oleh malaikat. Kita menuju tempat tujuan kita itulah surga. Makanya Rasulullah mengingatkan dunia dijadikan bagi kalian, sedangkan kalian dijadikan untuk akhirat. Wallahi nafsi, demi jiwaku di tangannya Allah. Ma ba'da lil mauti, tidak ada sesudah kematian min musta'dibin, daripada jalan untuk taubat. Wala ba'da dunia, dan tidak ada sesudah dunia darun itu suatu negeri illal jannah awin nar, kecuali hanya surga dan neraka. Ya, awat dek kamati, nalong kesempatan taubat, nalong kesempatan beramal, tidak ada lagi. Dan setelah dunia ini hancur binasa, tidak ada negeri yang lain dipersiapkan oleh Allah melainkan cuma dua. Kalau bukan negeri yang penuh dengan kenikmatan berupa surga, berarti negeri yang penuh dengan azab dan neraka. Yang tergantung orang pilih, yang mulai detik tu pilih tadi. Punya neraka aja laju, punya surga berarti insya-Allah akan kita dapatkan bila mana hidup ini berada dalam rambu-rambu aturan Allah. Insya-Allah. Kadang-kadang kita pegang menurut dalam surga. Apabila permata-permata yang diberikan oleh Allah dalam tubuh kita senantiasa kita rawat, senantiasa kita jaga permata tersebut, insya Allah kita pasti akan sampai kepada tujuan dengan permata-permata tersebut. Amin ya rabbal alamin. Usikum ala Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.